بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan subuh hari ini ya, di pagi hari yang segar, saya bisa kembali menjumpai teman-teman sekalian. Saya ingin sedikit berbagi ya tentang keunikan ruqyah syariah. Jadi teman-teman sekalian, ruqyah itu pengobatan yang unik ya. Selain membawa keberkahan, karena ruqyah adalah bacaan Al-Quran yang ditujukan untuk penyembuhan ya. Karena ruqyah ini merupakan sesuatu yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu yang mana di dalamnya ma huwa syifaa'un, ada penyembuh, penawar ya, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Teman-teman sekalian, uniknya ruqyah ya, berbeda dengan pengobatan yang lainnya. Misalnya, kalau kita memiliki riwayat penyakit ya, medis ya, baik kita ataupun keluarga kita, anak kita, istri kita ya, mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit apapun. Tetapi ketika seseorang itu mengalami suatu penyakit, maka dialah yang selalu diobati. Jadi dokter tidak akan mengobati orang lain ya, tapi yang diobatin adalah orang yang sakitnya, si pasiennya. Nah, ini uniknya ruqyah. Kadang di dalam ruqyah itu, orang yang diruqyah itu tidak selalu si pasiennya ya. Bisa saja yang diruqyah itu selain pasiennya juga mungkin pasangannya. Jadi misalkan seorang istri sakit, itu yang diruqyah tidak hanya istrinya saja, tapi bisa saja suaminya juga diruqyah. Atau seorang anak mengalami sakit, maka yang diruqyah bisa anaknya, bisa juga ibunya atau orang tuanya, atau ibunya atau ayahnya ya. Demikian juga ketika seorang ibu sakit ya, orang yang sudah sepuh biasanya, maka yang diruqyah tidak hanya si sakitnya, si ibunya, tapi juga bisa anaknya. Nah, berulang kali saya meruqyah orang yang sakit ya, berserta keluarganya, selalu dikumpulkan. Karena gangguan jin itu bisa mengenai pasiennya langsung atau mengenai orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi tadi contoh video itu merupakan gambaran bagi kita bahwa yang diruqyahnya anaknya, tapi yang bereaksi bapaknya. Yang diruqyah yang sakit itu anaknya, tapi yang diruqyah ibunya. Bisa seperti itu. Ada yang diruqyahnya suaminya, tapi yang bereaksi istrinya. Ini pengalaman yang tidak bisa terbantahkan karena terjadi berulang kali, puluhan kali, bahkan ratusan kali ya. Nah, terutama gangguan jin yang menimpa anak-anak. Saya
banyak sekali menangani gangguan jin yang menimpa anak-anak, dan yang saya ruqyah mayoritas adalah orang tuanya, terutama ibunya. Jadi kadang-kadang memang penyakitnya tidak nyambung dengan keadaan ibunya. Misalkan ya, ada anak suka kejang, ya, tiap hari kejang, sehari 3 kali. Tapi yang saya ruqyah ibunya. Ketika ibunya diruqyah, dia muntah-muntah, kemudian hilang gangguannya. Si anaknya juga dengan izin Allah sembuh. Ada lagi anak yang gatal-gatal sekujur badannya. Kemudian saya doakan anaknya dengan doa kesembuhan. Kemudian saya ruqyah ibunya. Ibunya reaksi keras, berontak-berontak, nangis-nangis, cerit-cerit, ya. Kemudian dia muntah-muntah, ya. Setelah itu selesai ruqyah, anaknya baikan, anaknya total sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi gatal, tidak ada lagi bentol-bentol dan sebagainya. Ini merupakan keberkahan di dalam pengobatan ruqyah. Jadi di dalam ruqyah ini, yang sakitnya A, yang diruqyahnya B. Ini bukan sesuatu hal yang aneh. Yang sakitnya suami, tapi yang diruqyah istrinya. Baik kasus sakit ataupun kasus yang lainnya. Misalnya, ada anak yang membangkang kepada orang tuanya, tidak mau sekolah, ya, tidak mau sholat, ya, selalu melawan, membentak orang tuanya. Itu pun kalau anaknya nggak mau diruqyah, maka saya ruqyah ibunya atau bapaknya. Dan dengan izin Allah, ya, setelah proses ruqyah itu selesai, anaknya bisa berubah. Karena gangguan jinnya bisa jadi ada di ibunya, atau ada di bapaknya, atau ada di tempat tinggalnya, di rumahnya. Demikian juga dengan seorang istri yang membangkang kepada suaminya, atau suami yang selingkuh dari istrinya. Ketika salah satu pasangan itu nggak mau diruqyah, maka saya meruqyah salah satunya saja, ya. Misalkan seorang perempuan mengeluhkan suaminya, ya, yang tidak mau ibadah, dia mungkin main perempuan di luar rumah dan sebagainya. Tapi otomatis kan si laki-lakinya nggak mau diruqyah, maka saya ruqyah si istrinya. Bisa jadi jinnya itu ada di istrinya, mengganggu istrinya, menampakkan wajah buruk di istrinya, sehingga suami melihat istrinya itu kayak nenek-nenek, istrinya itu menyeramkan, menjijikkan dalam pandangan suami. Ketika istrinya diruqyah, maka auranya terbuka, hilang gangguan jinnya. Suami memandang istrinya dengan pandangan yang sebenar-benarnya hakiki, ya, tidak ada lagi campur tangan setan di dalamnya, sehingga suami istri itu bisa kembali rukun dan harmonis dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman sekalian uniknya ruqyah, ya. Kalau sakit medis, siapa yang sakit itu yang diobati, itu yang diperiksa oleh dokter, itu yang minum obatnya. Tapi untuk masalah ruqyah, ya, yang tidak harus yang sakitnya saja yang diruqyah, tapi bisa saja pasangannya. Kalau yang sakitnya anak, bisa saja orang tuanya yang diruqyah. Kalau orang tuanya yang sakit, bisa saja anaknya yang diruqyah. Atau yang diruqyah adalah tempatnya, rumahnya, kediamannya. Karena gangguan jin itu bisa menimpa badan, fisik, bisa menimpa pasangan, bisa menimpa tempat tinggal. Itu mungkin sebagian masukan atau pencerahan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memahami, sehingga ketika melakukan ruqyah, pengobatan melalui ruqyah, itu harus semuanya sepakat, harus semuanya sepaham, ya. Yang satu diruqyah, yang lainnya juga mendukung pengobatan ruqyah, sehingga hasilnya akan totalitas. Semoga teman-teman sekalian senantiasa
berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.